Oke, salam kenal untuk kalian semua. Ini adalah konten baru yang akan membahas tentang sebuah misteri, cerita horor, bahkan kriminal. Jadi, untuk kalian yang tertarik dengan konten ini, kalian langsung aja subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kalian dukung akun ini. Oke, aku nggak akan lama basa-basi dengan kalian, langsung aja ke ceritanya. Kalian pernah dengar tentang rumah sakit Bedeng 8 di Kayuaro? Itu adalah rumah sakit peninggalan Belanda yang sampai sekarang masih ada, geng. Jadi di rumah sakit tersebut itu banyak cerita-cerita mistis dari warga dan dari karyawan atau perawat yang pernah bekerja di rumah sakit tersebut. Sekarang aku akan ngejelasin sedikit tentang rumah sakit Bedeng 8 itu. Pada tahun 1932 sebelum kemerdekaan itu telah didirikan sebuah kebun teh, mungkin didirikan dari pihak Belanda. Lalu, rumah sakit itu sempat dicabut izin operasinya, bahkan sempat diubah menjadi poliklinik. Dan ironisnya, geng, karyawan tetap dari perusahaan kebun teh itu sempat dijadikan perawat untuk rumah sakit tersebut. Dan Dan hal luar biasanya, perawat di rumah sakit tersebut itu tidak pernah mendapat pendidikan formal di bagian keperawatan. Jadi, karyawan tetap di sebuah perusahaan kebun teh ini itu sempat dijadikan perawat untuk membantu pengobatan pasien, bahkan membantu persalinan. Nah, di sini aku akan membuka sebuah misteri yang sangat luar biasa yang diceritakan oleh seorang warga yang pernah masuk ke rumah sakit tersebut. Awalnya dia masuk itu rame, ada dokter dan suster. Pas dia keluar itu kosong dan berantakan. Jadi, ada seorang warga itu warga ini itu warga dari daerah lain, bukan daerah di sekitar rumah sakit tersebut. Dia mengantarkan saudaranya untuk berobat ke rumah sakit Bedeng 8 itu. Pas mereka nyampe, geng, itu disambut oleh dokter dan para perawat. Nah, kayak orang kita ngantar saudara kita ke rumah sakit, tentu kita nunggu gitu. Jadi orang tersebut karena nunggunya lama, dia itu kayak keluar untuk beli makanan. Pas nyampe di luar, dia ketemu seorang warga. Lalu warga ini kayak ngejelasin bahwa rumah sakit tersebut itu udah lama nggak dihuni. Bahkan gedung-gedungnya itu udah berantakan dan fasilitasnya itu udah udah kayak rusak semuanya, udah kayak sarang laba-laba itu udah banyak, dan bahkan kaca-kaca dari rumah sakit itu udah nggak ada semua. Ya kalian bayangin aja sebuah gedung udah puluhan tahun nggak dihuni gitu. Lalu setelah warga ini ngejelasin ke dia tentang rumah sakit itu, dia langsung lari, geng. Langsung lari masuk ke rumah sakit. Pas dia nyampe di rumah sakit, itu saudaranya itu kayak tidur sendirian di ruangan kosong yang berantakan, geng. Dia langsung kaget dan histeris, langsung nyamperin saudaranya. Pas dia mau ngebawa saudaranya ini keluar dari rumah sakit tersebut, itu mereka nggak ketemu jalan keluarnya. Jadi kayak mereka itu keliling-keliling di sekitaran situ aja. Jadi nggak nemu jalan keluar. Nah, yang yang pas saya baca artikel informasinya, yang bikin saya agak wah gitu. Itu pas mereka kayak masuk dalam sebuah ruangan, mungkin ruangan mayat gitu. Pas mereka nyampe ke dalam ruangan itu, mereka ngelihat kayak tempat tidur pasien gitu. Tempat tidur pasien itu gerak sendiri. Dan akhirnya lalu ada satpam atau security dari perusahaan kebun teh. Tapi kebun teh itu masih sampai sekarang masih beroperasi, geng. Cuma rumah sakitnya yang udah tutup 1% kosong gitu. Pas satpam ini ngecek kondisi rumah sakit, pas dia masuk ke ruangan mayat tersebut, itu dia ngelihat 2 orang udah lemas, udah pingsan di ruangan mayat tersebut. Lalu si satpam ini ngebawa mereka ke pos dia, ke pos satpam itu. Pas nyampe di pos, satpam ini nanya ke 2 orang ini, kenapa mereka itu bisa masuk ke rumah sakit tersebut dan pingsan. Dan dijelasin lah oleh 2 orang ini, kalau mereka itu awalnya ngelihat rumah sakit itu emang masih beroperasi dan ramai dan disambut oleh dokter dan perawat, geng. Dan si satpam ini mengira mereka ini kayak udah masuk ke alam lain tapi di tempat yang sama gitu. Untung aja kedua orang ini masih bisa diselamatkan oleh si satpam, geng. Nah, mungkin cerita itu masih hal wajar, geng, masih belum luar biasa. Ini ada cerita yang sangat luar biasa yang bikin hampir nggak percaya, geng, dengan kisah ini. Jadi, di suatu hari pada tahun 2012, itu rumah sakit Bedeng 8 ini udah 100% tutup dan kosong. Ada seorang warga
Itu pemuda sekitaran umur 25 tahunan masuk ke rumah sakit tersebut sendiri. Pas nyampe di dalam rumah sakit tersebut, dia itu kayak apa ya, sekitaran rumah sakit itu kayak berubah. Jadi sekitaran sekeliling rumah sakit itu berubah ke zaman pas rumah sakit itu masih beroperasi, kayak banyak noni-noni Belanda. Lalu si pemuda ini kayak jalan untuk ngelilingi ruangan-ruangan tersebut, tapi anehnya dia tuh kayak nggak takut, biasa aja gitu. Padahal dia udah tahu bahwa rumah sakit ini udah lama nggak beroperasi, tapi dia kayak mau nantangin gitulah, wajar, masih jiwa-jiwa remaja gitu kan. Nah, pas dia nyampe di ruangan ujung rumah sakit tersebut, itu dia ngeliat noni Belanda pakai kebaya apa ya, kebaya zaman Belanda gitulah. Disamperin lah oleh si pemuda ini dan ditanya, "Mbak, kok ada di sini, Mbak?" gitu. Lalu si noni Belanda ini hanya diam, geng. Pas si pemuda ini ingin apa ya, ingin kayak megang tangan si noni ini, si pemuda ini kayak ke bawah atau pindah ke sebuah daerah lain, bukan di daerah Kayu Aro, geng. Jadi daerah tersebut itu kayak zaman dulu, zaman sebelum kemerdekaan, masih banyak penjajah-penjajah Belanda. Nah, informasi dari pemuda tersebut, itu dia diminta untuk tinggal di daerah tersebut. Tapi si pemuda ini nolak. Dia ingin pulang gitu, ingin diantarkan pulang ke tempat yang awalnya, ke rumah sakit Bedeng 8 itu. Anehnya, si noni Belanda ini malah mengantar si pemuda ini balik lagi ke tempat awalnya di rumah sakit itu. Pas si pemuda ini keluar dari rumah sakit tersebut, dia itu kayak orang linglung, hari-hari mungkin mingguan dia itu sakit terus gitu. Dan pihak keluarga dari pemuda tersebut itu udah bawa si pemuda ini berobat ke rumah sakit dan lagi-lagi gagal gitu. Lalu ada seorang ustadz itu ngobatin si pemuda tersebut. Alhamdulillah pemuda tersebut sekarang udah sehat dan udah bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, apa yang terjadi dengan si pemuda ini pas di rumah sakit tersebut? Kenapa dia bisa berpindah daerah gitu, kayak dibawa makhluk astral ini? Kalau kalian tahu tentang cerita itu, kalian bisa komen di bawah. Karena apa ya, aku termasuk yang masih penasaran dengan cerita si pemuda tersebut. Nah, mungkin kalau kalian tahu dengan ceritanya, kalian bisa komen di bawah, geng. Lalu ada juga kasus berikutnya. Itu tentang sebuah acara di TV swasta. Pernah ingin penelusuran ke rumah sakit tersebut, tapi tiba-tiba rencana mereka yang 100% itu tiba-tiba dibatalkan, geng. Padahal acara tersebut itu udah sering ke tempat-tempat peninggalan lama yang udah kosong atau angker, mereka tetap penelusuran, geng. Tapi kenapa di rumah sakit Bedeng 8 ini tiba-tiba mereka ngebatalin? Nah, informasi dari pihak acara TV swasta ini juga kurang lengkap, geng. Jadi di internet pun artikelnya juga nggak ada. Nah, kalau kalian tahu tentang cerita itu, kalian bisa komen juga di bawah. Lalu ini apa ya, kami juga pernah penelusuran di rumah sakit tersebut. Itu di sebuah konten itu teman kami. Pas kami nyampe di rumah sakit tersebut, itu baru di luar, geng. Kami itu baru nyampe di luar, itu hawa dari rumah sakit tersebut, energi dari rumah sakit tersebut itu udah kerasa, geng. Karena mungkin juga kami nyampenya itu jam 11 malam. Makanya kayak apa ya, mindset kita tuh udah kepikiran, wow, ini seram, gitu. Tapi kami tetap masuk ke dalam, geng. Pas kami nyampe di dalam, hal aneh terjadi. Teman kami itu ngelihat ibu-ibu ngendong bayi. Lalu dikejarlah oleh teman kami ini, karena dia mungkin penasaran dan tujuan kami ke rumah sakit itu ingin cari hal yang gituan. Dikejarlah oleh teman kami ini. Pas dikejar, tiba-tiba sosok tersebut tuh menghilang, ya. Tiba-tiba menghilang aja gitu. Lalu dibimbinglah atau apa ya, teman kami ini kayak diminta ke sebuah ruangan. Ternyata ruangan mayat pas kasus yang pertama tadi. Jadi teman kami ini nyampe di ruang mayat di rumah sakit Bedeng 8. Nah, pas kami nyamperin teman kami ini, geng, itu seluruh badan tubuh itu merinding. Nah, di situ kami juga langsung stay kamera. Lagi-lagi suara aneh kayak benda-benda bergerak dan suara anak kecil itu kedengar, geng. Yang luar biasanya, geng, itu pas kami pulang. Jadi pas kami pulang, itu salah satu teman kami dapat bisikan bahwa kami kalau nggak pergi dari rumah sakit tersebut,
kami akan celaka. Lalu kami memutuskan untuk pulang. Pas di jalan, itu mobil kami nabrak kucing. Kucing hitam. Tapi pas kami ngecek keluar, itu kucingnya nggak ada. Menghilang sama sekali. Nah, pas kami ngelanjutin perjalanan pulang, lalu 2 orang teman kami kayak muntah-muntah, tapi nggak keluar muntahnya. Dan anehnya, pas sampai di rumah, kami masih diikutin nih. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan rumah sakit tersebut, kalian bisa cek di Google atau kalian langsung aja ke lokasinya. Lokasinya itu di Kayu Aro, Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, di Bedeng 8. Aku jamin kalian akan ngerasain hal yang sama. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalian nantikan video berikutnya. Mungkin misteri yang kami bangkit kali ini masih hal yang wajar atau yang belum luar biasa. Untuk yang berikutnya, aku punya cerita tentang gempa di Sumbar. Ada kejadian aneh, bisa dibilang mistis juga. Itu terjadi pas gempa Sumatera Barat. Jadi terima kasih kalian udah nonton video ini. See you.